aplikasi yang disebut scammers. Mereka akan memiliki percakapan yang aneh-aneh, penipuan bermoduskan cinta. Hati-hati banget karena ini menyangkut data pribadi kalian. Ciri-ciri bule-bule yang enggak bener. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kondisi gimana pun kalian nonton video aku, semoga bermanfaat ya San. Oke Sans, di video kali ini aku akan memberitahu ciri-ciri bule-bule yang enggak bener, yang mencurigakan. Aku akan kasih tahu ke kalian ciri-ciri dari mereka. Sebelum kita lanjut ke videonya seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, and share with your friends, dan kepoin Instagram aku di sini yo. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian tahu notifikasi dari akunya. Let's go to the video. Boom. Oke Sans people, di video kali ini aku akan memberitahu ciri-ciri bule yang gak bener. Mungkin di beberapa aplikasi yang kalian pakai, kalian pernah bertemu orang-orang luar negeri yang enggak bener. Di sini aku akan kasih tahu cara membedakan real account sama yang fake account dari beberapa aplikasi untuk mencari teman luar negeri atau aplikasi kencan dengan bule. Mungkin tujuan kalian menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk mencari teman internasional atau bertukar bahasa, praktek bahasa Inggris, tapi kalian malah ketemu orang-orang yang cuman memanfaatkan situasi dari aplikasi-aplikasi ini. Mungkin tujuan kalian bagus ya, mau praktek bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, menjalin pertemanan dengan orang-orang luar negeri, tapi kalian mungkin enggak beruntung karena kalian ketemu orang-orang yang enggak bener. Akhir-akhir ini berteman dengan orang luar negeri itu bukan sekadar gaya, karena ini juga akan meningkatkan bahasa asing kalian supaya bahasa asing kalian itu lebih bagus kalau misalkan kalian ngobrol langsung sama penutur aslinya buat bahasa-bahasa yang sedang kalian pelajari. Aku juga ada pengalaman pribadi tentang orang-orang luar negeri yang enggak bener, dan di video ini aku cerita tentang pengalaman aku bertemu dengan 6 cowok dari negara yang berbeda. Aku ketemu mereka di satu aplikasi. Aplikasi itu adalah aplikasi pertama yang aku pakai sejak aku belajar bahasa Inggris. Mungkin kalian bisa tonton baik dan buruknya menggunakan aplikasi itu. Aku juga ada beberapa rekomendasi aplikasi untuk kalian yang mau bertemu teman-teman internasional. Playlist rekomendasi beberapa aplikasi untuk kalian bisa praktek bahasa dan bertemu teman-teman bule. Video ini buat kalian yang belum tahu. Kalau misalkan kalian ada yang udah tahu dan kalian ketinggalan beberapa ciri-ciri orang-orang bule yang gak bener, mungkin kalian bisa tonton video aku sampai akhir. Yang kalian harus hindari adalah yang pertama itu fotonya terlalu perfect, terlalu sempurna kayak model gitu ya, dan seragamnya itu dari profesi yang mapan dan juga bagus. Mereka menggunakan foto orang lain supaya terlihat bagus dengan profesi yang menarik juga, seperti tentara, kayak dokter. Fashionnya itu bagus banget, fotonya itu kelihatan banget, sempurna banget. Kalau misalnya fotonya terlalu ganteng, terlalu cantik, pasti mereka menggunakan foto-foto orang lain. Fotonya itu kelihatan banget jernih, juga bagus. Sebaliknya ada foto-foto yang tidak jelas, kayak ngeblur, dan juga ini bekas screenshotnya itu kelihatan banget. Karena aku pernah ketemu orang-orang yang kayak gini, ada yang terlalu perfect, terlalu bagus kayak model, terus ada juga yang bekas screenshot itu foto profilnya. Aduh sumpah itu lucu banget kalau misalkan aku ngelihat akun-akun palsu kayak gitu. Lanjut ke yang nomor 2, mereka itu suka mengaku berasal dari negara-negara yang makmur, terkenal, dan juga maju. Biasanya dari negara-negara tersebut itu suka ada profesi yang benar-benar bagus dan juga mapan. Mereka suka pura-pura mengaku dari negara Amerika Serikat ataupun negara Inggris, karena kedua negara ini negara yang cukup terkenal. Biasanya mereka mengaku secara berlebihan kalau mereka itu memiliki profesi yang mapan. Biasanya yang asli itu nggak berlebihan. Kalau mereka dari negara itu ya mereka dari negara itu, jadi mereka nggak berlebihan kasih tahu ke kalian. Kalau yang palsu biasanya berlebihan biar kalian itu tertarik sama mereka, ngobrol lebih lanjut sama mereka, meskipun mereka itu cuman pura-pura aja. Biasanya mereka mengaku dari negara-negara terkenal dan juga maju. Mungkin kalian udah ngalamin beberapa kasus yang nomor 3 ini nih. Kalian
Kalian biasanya di chat sama mereka itu sweet talk, ngomongnya itu yang so sweet, muji-muji kalian di pertama kali mereka itu ngechat ke kalian. Misalkan mereka itu bener-bener orang yang baik, gak mungkin mereka itu dari pertama kasih pesan ke kalian mereka itu kayak misalkan hai cantik atau hai ganteng. Mereka itu orang-orang yang cuma memanfaatkan situasi di beberapa aplikasi untuk mencari teman luar negeri. Pokoknya hari pertama itu mereka selalu muji kalian, percakapannya itu so sweet banget, dan mereka itu muji ke kalian secara berlebihan, juga ngomongnya yang romantis. Misalkan yang biasa itu chat pertama kali gak mungkin ngomongnya yang so sweet ataupun muji-muji kalian di percakapan pertama. Kalau misalkan kalian udah kenal sama mereka, udah beberapa bulan kenal, dan kalian saling tahu kepribadian masing-masing, kalian pasti saling muji, saling kasih support. Yang nomor 4, kalian harus hati-hati banget karena ini menyangkut data pribadi kalian. Biasanya mereka itu suka nanya nomor WhatsApp kalian atau mungkin sosial media kalian sebagai gantinya. Mereka itu bilangnya kayak gini, kok nggak selalu di aplikasi ini, jarang online, kadang-kadang error aplikasinya, jarang banget buka pesan di aplikasi ini, aku jarang banget menggunakan aplikasi ini, mending kita langsung aja ke Instagram, mungkin kita bisa ngobrol di WhatsApp. Ini alasan-alasan yang udah umum banget karena mereka itu langsung mau chat ke kalian karena ini data pribadi kalian. Jadi kalian harus hati-hati banget ngirim nomor kalian ke siapapun, apalagi ini mereka dari luar negeri. Mungkin kalian gak mau nih kirim nomor WhatsApp ke mereka, terus kalian mikir, mungkin aku bisa kirim Instagram aku ke mereka sebagai gantinya. Jangan sampai kalian kasih sosmed kalian, bahkan nomor WhatsApp kalian. Mereka kan orang-orang luar negeri, beda negara. Bahkan yang di Indonesia aja, cowok-cowok atau cewek-ceweknya itu juga gampang nipu. Gak usah kasih nomor kalian ke mereka kalau misalkan kalian baru kenal beberapa minggu. Setelah kalian memberikan nomor kalian atau sosial media kalian, mereka pasti langsung ngechat ingin berkomunikasi dengan kalian lebih lanjut lagi. Misalkan mereka bahkan video call kalian. Biasanya orang-orang palsu ini akan mengarahkan kameranya kemana aja. Bahkan ada yang cuman diarahkan ke atas kameranya, yang ke tembok, nggak jelas banget diarahkannya kemana. Suaranya itu pasti putus-putus dengan alasan sinyalnya jelek. Nomor 5 ini kalian harus berhati-hati. Mereka itu sebenarnya nggak mau video call ke kalian, cuman ingin lihat wajah kalian. Mereka bisa tag screenshot, tag foto kayak gitu, dan mereka akan men-screenshot wajah kalian. Misalkan kalian udah mulai nih video call, melakukan percakapan, tapi mereka itu enggak menampilkan wajah mereka, mengarahkan kameranya itu kemana aja. Ini adalah ciri-ciri orang-orang palsu yang cuman ingin tahu nomor kalian dan juga ingin tahu wajah kalian. Terus mereka kadang-kadang juga akan men-screenshot, menangkap tangkapan layar dari wajah kalian. Setelah kalian saling kenal dalam beberapa hari, terus kalian tukeran nomor WhatsApp atau sosmed, biasanya mereka akan memiliki percakapan yang aneh-aneh. Aku juga ada pengalaman, mereka pasti akan membicarakan tentang pernikahan, percakapan yang sangat serius kan. Pernikahan itu nggak harus pernikahan dulu deh, misalkan mereka itu kayak mau memiliki hubungan dengan kalian kayak pacaran. Kalau misalkan kalian tertarik dengan percakapan ini, kalian percaya aja dan kalian akan masuk ke yang nomor 7. Di sini nomor 7 adalah mereka biasanya akan membahas tentang alamat rumah kalian, kalian tinggal di kota mana atau desa mana. Juga mereka akan selalu membicarakan tentang yang serius-serius, tentang percakapan yang sangat serius seperti pernikahan ataupun hubungan. Mereka itu ingin tahu lebih lanjut tentang kalian, padahal kalian cuman kenal mereka dalam beberapa hari aja, bukan yang berbulan-bulan. Terus kalian udah tahu sifat mereka dalam waktu segitu aja dan kalian percaya. Pokoknya kalian harus hati-hati banget sama orang-orang yang kayak gini. Kita lanjut ke yang nomor 8. Mereka akan bilang kalau mereka itu tertarik dengan kalian dan mereka akan memutuskan datang ke negara kalian karena mereka itu sudah melakukan percakapan tentang yang serius kayak pernikahan dan hubungan. Mereka akan mengirimkan sejumlah uang, hadiah, barang-barang yang bagus ke kalian. Mereka itu kayak berpura-pura suka sama kalian
kalian, tertarik sama kalian, tapi cuman dalam beberapa hari aja mereka itu kepincut sama kalian dan bilang mereka itu sayang banget ke kalian, cinta banget ke kalian, dan mereka akan mengirimkan barang-barang atau hadiah, atau mungkin ada beberapa yang transfer uang. Mereka akan bilang kayak gitu dengan alasan mereka itu akan memiliki hubungan yang serius dengan kalian, ke jenjang yang lebih serius. Mereka cuman alasan aja. Mereka bilang mereka mau datang ke negara kalian, mau datang ke Indonesia. Kalian udah memiliki percakapan yang serius banget. Dalam beberapa hari aja kalian percaya sama orang-orang yang kayak gini. Kalian percaya bahwa mereka akan mengirimkan barang ke kalian sebagai tanda kasih sayang, padahal itu cuman alasan doang. Mereka akan kirim barang dengan alasan kasih sayang. Pokoknya kalian harus terima dan kalian kirim alamat rumah kalian. Itu lebih parah lagi, kalian kirim data pribadi kalian. Mereka itu cuma alasan, mereka itu sayang ke kalian, cinta ke kalian, dan mereka akan membuktikan bahwa itu benar dan mereka akan datang ke Indonesia. Padahal itu cuma omong kosong doang. Penipuan bermoduskan cinta. Nah, judulnya bagus banget kan? Penipuan bermoduskan cinta. Biasanya orang-orang palsu ini akan menunjukkan ketertarikan kepada kalian, suka kepada kalian. Mungkin mereka tertarik ya karena kepribadian kalian itu bagus, sopan dalam percakapan pertama, atau mungkin dalam beberapa hari percakapan. Mereka menggunakan kata cinta dan kasih sayang untuk menjebak kalian. Ini nomor 10 ya. Mereka itu akan menunjukkan ketertarikan mereka kepada kalian. Pokoknya kalian adalah idaman mereka dan mereka merasa kalian itu berdua cocok. Kalian itu seperti pasangan yang serasi. Mereka akan menggunakan kata-kata romantis dan pujian-pujian yang berlebihan untuk memikat hati kalian dan membuat kalian percaya, lalu kalian dijebak. Setelah kalian masuk ke perangkap mereka, kalian terpancing dengan omongan mereka, otomatis kalian sudah masuk perangkap mereka. Kalian udah jadi korban yang mungkin mereka akan melakukan tindakan yang lebih lagi kepada kalian. Misalkan kalian sudah melakukan percakapan video call dengan mereka, mereka menyuruh kalian untuk menampilkan bagian tubuh kalian yang tidak senonoh. Mereka akan mengambil tangkapan layar untuk itu. Ini akan menjadi alasan mereka untuk mengambil uang kalian. Misalkan mereka itu akan membagikan foto-foto kalian yang tidak senonoh itu ke sosial media. Misalkan kalian tidak membayar mereka, tidak melakukan transaksi, seperti misalkan mereka itu alasan, aku akan mensebarluaskan foto-foto kamu ke sosial media kalau kamu enggak transfer uang segini. Jadi mereka itu dengan alasan foto kalian dan kalian otomatis akan memberikan sejumlah uang kepada mereka, dan ini yang disebut scammers. Orang-orang yang cuman ingin memanfaatkan situasi di aplikasi untuk menjebak kalian dan mengambil sejumlah uang dari kalian. Jangan terlalu percaya ke orang-orang yang melalui aplikasi-aplikasi seperti ini. Apalagi orang-orang dari beda negara, kalian harus hati-hati banget. Misalkan kalian udah kenal sama mereka cuman dalam beberapa hari, terus kalian ingin bertukar sosial media ataupun nomor HP kayak WhatsApp. Kalian pikir mereka itu orang-orang yang baik, tapi kalian cuman kenal mereka itu dalam beberapa hari aja, bukan dalam beberapa bulan. Buat kalian harus hati-hati banget menggunakan aplikasi-aplikasi ini, atau kalian ingin mencari teman-teman luar negeri itu dari aplikasi lain seperti sosial media, tapi kalian harus menggunakan aplikasi supaya kalian bisa memperluas pertemanan kalian dengan orang-orang luar negeri. Kalian harus bisa membedakan orang-orang yang palsu dan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu orang-orang yang biasa akan melakukan percakapan biasa aja, nggak berlebihan kayak orang-orang yang udah tadi aku sebutin. Setelah kalian nonton video ini, kalian harus bisa membedakan orang-orang yang asli dan orang-orang yang palsu, orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak baik. Mungkin kalian ingin bertukar sosial media ataupun nomor WhatsApp, kalian bisa, cuman kalian harus saling mengetahui kepribadian masing-masing dalam beberapa bulan, bukan dalam beberapa minggu. Kalian harus ngulik
ngulik-ngulik terus tentang sifat mereka. Hari demi hari kalian akan tahu sifat asli mereka itu seperti apa dalam beberapa bulan. Jadi kalian gak usah rusuh pengen cepet-cepet berteman sama orang luar. Jadi kalian santai aja, tahu dulu sifat mereka, sifat aslinya seperti apa. Kalau kalian merasa mereka itu orang baik, kalian bisa tuh bertukar sosial media ataupun WhatsApp. Oke Sans, semoga videonya bermanfaat dan see you in the next video. Bye bye.